Oke, ketemu semua? Baru beberapa menemukannya. Gimana? Sudah selesai? Belum. Ayo, teruskan. Gimana kelompok Bung Karno? Sudah hampir selesai? Bentar lagi. Oke, bagus. Ada kesulitan? Tidak ada. Baik. Bagaimana kelompok Bung Hatta? Ada masalah? Tidak. Bisa semuanya? Bisa. Semua membantu? Oke, ayo dikit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Kelompok Bung Tomo gimana? Bisa? Ada kendala? Tidak. Oke, udah mau selesai ya? Baik. Ayo semuanya teruskan. Baik, informasinya semuanya banyak ya ada di situ ya. Ajakan-ajakannya banyak ya. Ya, karena itulah pidato persuasif. Gimana? Ada kesulitan semuanya? Tidak? Oke. Silakan dicari. Oke. Waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Gimana kelompok Bung Tomo? Sudah selesai? Sudah? Oh, lagi dirapikan. Oke. Gimana? Kelompok Bung Hatta sudah selesai? Tinggal terakhir. Kelompok Bung Karno? Satu lagi. Oke, ayo. Kurang dari 1 menit lagi. Diskusinya selesai. Silakan. Semuanya berkontribusi. Kalau ada kesulitan, diskusi sama temannya. Wah, hebat kelompok Bung Karno. Oke, Bung Karno kelompoknya sudah selesai ya? Dikit lagi. Oke, kelompok Bung Hatta gimana? Tinggal dikit lagi, beberapa kalimat lagi. Kelompok Bung Tomo, dikit lagi. Oke, kalau gitu yang sudah selesai bisa Mister suruh maju ya. Ya, kelompok yang lain nanti bisa mengamati dan memberikan tanggapan pastinya ya. Setiap kelompok mungkin tidak sama, ada perbedaan. Itu tidak apa-apa. Oke, yang sudah selesai adalah kelompok Bung Hatta. Silakan maju mempresentasikan. Juru bicaranya siapa? Sorry. Oke, kelompok yang lain bisa sambil memperhatikan nanti menanggapi, bebas menanggapinya, boleh tidak sama pastinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bung Hatta yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Torik Bagaskoro, Mega, Salsa, Qatar, Dipa, dan Jody. Di mana kita mendapat jawaban untuk paragraf pertama kita mendapatkan yaitu lingkungan merupakan tempat
menggantungkan hidup bagi para manusia. Untuk paragraf kedua, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Itu adalah penjelasannya. Dan untuk ketiga, cara menjaga lingkungan. Untuk keempat, dampak positif dari keadaan yang bersih. Dan untuk paragraf kelima, cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan untuk keenam, harapan manusia agar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu saja penjelasan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok Bung Hatta. Baik, anak-anak, itu tadi hasil diskusi dari kelompok Bung Hatta. Informasi dan juga ajakan menurut kelompok mereka. Sekarang tanggapan dari kelompok Bung Karno terlebih dulu. Silakan, siapapun boleh memberikan tanggapan. Ada yang memberikan tanggapan? Kira-kira beda atau sama? Sebagian besar sama, tapi ada bedanya. Oke, bedanya apa? Bedanya itu yang di bagian kelima yang Paragraf kita menjawabnya kegiatan-kegiatan yang menjaga kebersihan lingkungan di sekolah yang dapat menghindari kita dari penyakit. Oke, itu menurut kelompok Bung Karno. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Baik, berikutnya dari kelompok Bung Tomo. Pasti ada bedanya dong. Ada, silakan. Bedanya apa? Itu kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah sifat baik. Kembali lagi. Di paragraf 4, kalau kita itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah sifat baik. Oke. Kita berikan tepuk tangan juga buat kelompok Bung Tomo. Ya, itu menurut kelompok masing-masing ya. It's okay, tidak apa-apa. Dan juga tadi presentasi menurut kelompok Bung Hatta. Baik, terima kasih kepada kelompok Bung Hatta. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok yang akan maju presentasi, kelompok Bung Karno. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bung Karno yang beranggotakan Gian, Danta, Jasmine, dan juga Ata. Nah, kali ini kita akan menjelaskan hasil yang sudah kita dapat dari membaca teks-teks. Nah, di paragraf pertama, kita mendapat jawabannya itu salah satu cara agar lingkungan tetap aman, yaitu dengan menjaga kebersihan. Dan di paragraf kedua, yaitu menjaga kebersihan dapat menciptakan kehidupan yang layak dan juga sejahtera. Lanjut. Paragraf ketiga, kebersihan adalah salah satu cara untuk mencegah dari salah satu penyakit. Dan di paragraf keempat, dampak positif dari menjaga kebersihan lingkungan, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Dan di paragraf kelima, kegiatan-kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dapat menghindari kita dari penyakit. Dan di paragraf terakhir, yaitu keenam, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian. Oke, kita berikan aplaus tepuk tangan buat kelompok Bung Karno. Baik ya, pasti ada bedanya. Tidak mungkin sama sepenuhnya. Baik, dari kelompok Bung Hatta, silakan. Siapa memberikan tanggapan dari apa yang dipresentasikan kelompok dari Bung Karno? Siapa? Silakan. Ya, silakan. Perbedaan yang kami temukan ada pada di paragraf 6 ya, di mana kita menuliskan harapan manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan dengan kelompok Bung Karno, mereka menuliskan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Betul? Oke, itu menurut kelompok dari Bung Hatta. Ya, tidak apa-apa. Tidak sama, ada perbedaan. Itu wajar. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Bung Hatta. Berikutnya tanggapan dari kelompok Bung Tomo. Silakan. Kalau kita itu di paragraf kedua itu adalah arti kebersihan lingkungan. Silakan. Perbedaan yang dari kelompok Bung Tomo sama kelompok Bung Hatta ada di paragraf kedua. Kalau kita itu arti kebersihan lingkungan pada paragraf kedua. Kita berikan pendapat kelompok dari Bung Tomo, tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok Bung Karno. Silakan kembali ke tempat duduknya atas presentasinya.
Sekarang kita akan saksikan presentasi dari kelompok terakhir. Silakan maju, kelompok Bung Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bung Tomo yang beranggotakan saya sendiri, Keisha, lalu ada Kansa, Monera, Savio, dan Rafif akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang paragraf pertama adalah yang kita dapat itu mengetahui apa arti kebersihan lingkungan merupakan tempat hidup bagi manusia. Lalu di paragraf kedua ada arti kebersihan lingkungan. Di paragraf ketiga, menjaga kebersihan lingkungan akan menguntungkan kita juga. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah sifat baik. Dan yang kelima, cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang keenam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok atas hasil diskusinya ya. Kelompok yang lain tentu tidak sama juga, ada bedanya. Oke, dari kelompok Bung Karno dulu. Kira-kira yang beda di paragraf berapa? Sama, tidak ada yang beda. Sama, tidak ada Sama. bedanya. Sama. Kurang lebih sama ya, Ya, hanya beda kata-katanya dikit ya. Ya, Oke, berarti emang seperti kayaknya ini ya, kelompok Bung Karno sama kelompok Bung Tomo. Oke, kalau dari kelompok Bung Hatta? Sama seperti Bung Karno di paragraf ke-6. Mereka, Benar. ya, kita kan menyebutkan harapan umat manusia ya untuk menjaga kebersihan lingkungan, sementara mereka kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari iman. Jadi itu bedanya kurang lebih sama. Oke. Baik, kalau gitu kita berikan tepuk tangan kepada kelompok terakhir. Kelompok Bung Tomo, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, anak-anak semua. Terima kasih atas diskusi kalian semuanya. Ya, semua terlibat aktif bagaimana menemukan informasi ya, menemukan informasi arahan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Judulnya apa tadi? Judul pidato persuasifnya apa? Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Oke, nah sekarang kamu kan sudah mencoba mencari, menjawab diskusi. Nah sekarang penguatan materinya bagaimana sih? Nah, ini terkait materinya, penjelasan materinya seperti apa? Nah, sekarang Mister akan jelaskan untuk kalian. Oke? Sekarang semua perhatikan. Nah, nih anak-anak semua. Jadi, kalau kita tentu saja rujukannya adalah landasan materinya, yaitu materi pidato persuasif. Sekarang sebelum Mister lanjutkan lebih jauh, semuanya tahu apa itu pidato? Coba. Menurut kalian deh, spontanitas apa tuh pidato? Berbicara di depan banyak orang. Di depan satu orang? Pidato bukan? Komunikasi saja, dialog saja. Tapi kalau orangnya udah banyak, berarti itu pidato. Kemudian kalau isi yang disampaikannya sendiri gimana? Ada bedanya nggak dengan omongan biasa sama pidato? Informasi, apalagi? Fakta, apalagi? Ajakan. Berarti berbicara depan orang banyak, informasi, fakta, kemudian mengajak. Itu menurut kalian. Coba kita lihat ya. Nah, sebelumnya apa saja yang perlu kita pahami dalam mempelajari pidato persuasif? Ada 4 hal anak-anak ya. Coba tolong dibaca sama Atar. Identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Kemudian B. Simpulkan isi pidato persuasif. C. Nah, struktur dan bahasaan pidato persuasif. Dan D. Menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Nah, baik.
Jadi apa saja yang kita pelajari pada materi pidato persuasif? Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi informasi yang ada dalam pidato persuasif. Ini penting. Kenapa? Lah kalau ada pidato, kita baca ataupun kita dengar, tapi kita nggak tahu isi informasinya. Berarti sama aja kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, kita bisa menyimpulkan isi pidato